1, 2, 3, go. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi dengan kita dari Timur Bercerita. Hari ini kita berempat berkumpul kembali di sini. Kita ingin sharing lagi tentang hidup kita, tentang pengalaman kita sehari-hari. Sebelum kita mulai, kita ingin berterima kasih terlebih dahulu untuk semua teman-teman yang sudah menonton video kami, sudah like, subscribe, dan share video kami. Ya, kita juga sangat berterima kasih sama teman-teman semua yang udah kasih feedback ya, masukan-masukan yang tentunya sangat membangun, yang kasih apa ya, kayak saran-saran biar video kita mungkin kualitasnya lebih baik lagi, konten kita isinya mungkin lebih bermanfaat. Seperti itu ya. Di sini kita semua masih belajar dan kita akan usahakan untuk setiap videonya kita akan berusaha memperbaiki, berusaha mengubah video kita sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman semuanya. Jadi jangan bosan-bosan untuk memberikan kami saran-saran untuk perbaikan dari video-video kami ke depannya. Kemarin ada yang komen sih yang kayak lucu, jadinya kayak keingat memori pas zaman SMA, yang kayak kita pas SBMPTN gini-gini. Itu tentunya bikin kami makin semangat bikin konten. Semoga teman-teman yang punya masukan atau komen-komen seperti itu langsung saja komen di YouTube kami ya. Ya, kami tunggu untuk feedback, komen, dan saran-saran. Mungkin juga teman-teman ada yang ingin berbagi cerita juga boleh. Nanti Iya, bisa kita bahas di kita video-video kita ke bahas. depannya. Oke, Oke, langsung aja Putri. langsung aja ya untuk memulai obrolan kita hari Hari ini. ini kita bahas apa kira-kira? Kita bahas apa kira-kira? Kita ingin bahas mungkin sedikit tentang pengalaman kita masih seputar dunia Iya. pekerjaan dan merantau ya. Mungkin untuk membuka pertanyaan pertama nih. Selama ini kan banyak stigma-stigma yang beredar bahwa bekerja di Jakarta, bekerja di ibu kota itu secara penghasilan, secara gaji itu jauh lebih besar daripada kita bekerja di daerah atau bekerja di tempat asal kita. Kira-kira apakah itu menjadi salah satu alasan kuat dari kalian-kalian ini dan saya juga termasuk untuk bekerja di Jakarta, untuk jauh dari rumah, meninggalkan rumah dan merantau? Mungkin boleh mulai dari siapa? Siapa Ini dulu. pertama kali? Siapa? Boleh? Saya. Kalau saya ya, kalau masalah gaji sebenarnya mungkin kalau dibandingkan dengan di NTT itu cukup jauh untuk dari segi gaji ya. Cuman sebenarnya bukan itu sih yang kita kejar, soalnya malah lebih enak tuh kalau kamu tinggal di NTT atau dekat sama keluarga, kamu sakit ada yang nemenin, ada yang bisa datang. Terus kamu kalau lagi galau banyak keluarga di sekitar. Sedangkan kalau kita di sini kan sudah tinggal sendiri. Kalau sakit cuma bisa obat diri sendiri. Jadi sebenarnya gaji itu bukan pertimbangan utama sih kenapa saya memutuskan untuk merantau dan bekerja di Jakarta. Sebenarnya alasan utamanya itu karena jurusan saya kan teknik kimia nih. Kerjaan teknik kimia di NTT itu tidak ada. Jadi saya lebih memilih untuk bekerja di Jakarta, di mana lowongan pekerjaannya lebih banyak sesuai dengan kuliah saya, dan juga di Jakarta itu kita bisa ketemu banyak orang. Jadi kita juga dari segi karir tuh kita juga bisa lebih banyak berkembang, dan kita juga gimana ya, bisa merasakan bekerja dengan orang luar, bekerja dengan teman-teman dari daerah yang berbeda. Banyak relasi. Iya, punya banyak relasi. Kalau Cari pengalaman. iya, dari segi pengalaman tuh lebih banyak tuh di Jakarta. Dan juga ini mungkin agak lucu sih, kalau saya kenapa milih di Jakarta, biar kalau jalan-jalan keluar itu lebih murah. Lu mau ke Singapura langsung. Iya, lu kalau mau ke Dapat Singapura deket, lu kalau mau ke Malaysia deket, dan juga kayak lebih gampang gitu loh dibanding lu tinggal di sana. Kalau lu tinggal di sana kan lu tiket ke Jakarta aja udah berapa kan? Iya, Jakarta saja masih transit. Iya, lagi ya. Jakarta aja masih transit. Jadi ya udah, saya kemudian mutusin di Jakarta aja lah, cari-cari pengalaman biar relasinya tuh lebih gede. Jadi mungkin kalau udah punya duit yang banyak, udah usia pensiun, bolehlah pulang biar bisa healing di NTT, biar hidup di usia tua lah pensiun. Tapi kalau untuk usia kerja ini lebih
ya lebih better ya di Jakarta. Menurut kalian? Oke, Bener, itu sih benar-benar. soalnya sih kalau dari saya ya, aku pernah dengar satu youtuber tuh bilang kayak begini, kalau dapat kesempatan dikasih kerjaan misalkan di pusat ibu kota terus dengan gaji yang mahal dan lu sebenarnya masih belum paham, maksudnya dibanding dengan lu ditawarin juga pekerjaan yang sama mungkin tapi di daerah tapi mungkin gajinya tidak seworth itu gitu, ambillah apa ya, pekerjaan yang paling challenging, maksudnya yang paling duitnya paling banyak. Even lu maksudnya lu belum ada kepikiran di pekerjaan ini lu bakal job desk-nya apa gitu, lu belum ada pengalaman sama sekali, ambillah itu, maksudnya ambil resiko itu, jadi lu belajar gitu, apalagi lu masih muda gitu. Iya itu sih yang paling Jadi, utama tuh kita masih muda kan. terjun belajar kan selagi lu masih bisa dibanding ketika lu sudah mungkin sudah punya Wah, banyak iya. tanggung jawab gitu dan atau lu baru kayak mencoba mungkin akan lebih kesulitan. Jadi itu sih salah satu motivasi saya juga, langsung saya ke saya. Jadi motivasi ke saya juga, maksudnya kan Jakarta sebagai pusat dari segala hal gitu ya, mau koneksinya mau pekerjaannya kita bisa belajar banyak hal. Kita itu mindset kita jadi banyak Ya, berkembang benar. gitu loh. Jadi Mindset. kita berkumpul di antara orang-orang yang mungkin jauh di atas kita, jadi kita pun jadi terubahkan ke arah yang mungkin lebih baik, positif gitu. Mungkin nanti jadi di keluarga, di sisi keluarga itu juga bisa jadi apa ya, kayak apa ya, contoh buat adik-adik, oh kakakku mungkin sudah jadi orang seperti ini, mungkin habitnya yang dari dulu seperti ini sudah berubah jadi seperti ini kan, jadi bagus, positif gitu loh. Dan itu sih yang kenapa ke Jakarta gitu. Next Putri mungkin. Saya ya. Lu kan nama semua dulu. Dia mau terakhir, bukan saya masih berpikir. Bingung sama tujuan dah. Oke, kalau dari saya, secara gaji sebenarnya saya pernah melakukan perbandingan nih antara gaji di Jakarta Putri dengan kan gaji udah di banyak tempat daerah. kan. Nah, sebenarnya secara plus minus, secara kurang lebihnya itu sama saja sebenarnya jumlah yang bisa kita tabung. Kenapa? Iya Karena sih. kalau di daerah Benar. kita itu tidak terpotong biaya makan, biaya transportasi, biaya kosan. Jadi kalau secara gaji itu sebenarnya mirip-mirip lah, 11-12 antara yang kita bisa tabung di Jakarta dengan Iya yang kita benar. tabung di daerah. benar. Lalu kenapa di Jakarta? Sebenarnya kalau saya sendiri zona spesifik di Jakarta. Saya pernah coba juga di daerah-daerah lain. Pernah coba lamar di Surabaya, di Kupang juga termasuk pernah. Nah, cuma mungkin dari segi kesempatan lebih banyak lowongan yang lolos dan diterima itu memang di Jakarta. Oh, Jadi kalau ternyata lu diterima di Kupang kemarin, itu ya ambil. tetap stay. Ambil. Kalau memang kesempatan itu saya lihat cukup bagus. Nah, cuma memang kebanyakan yang diterima itu di Jakarta. Entah mungkin karena waktu itu saya lamarnya dari Surabaya. Jadi mungkin ketika dilihat dari CV dan lain-lain, lokasinya itu tidak di Kupang. Jadi mungkin agak susah kalau mau interview dan lain-lain, itu saya juga kurang tahu. Tapi memang panggilan yang datang itu dari Jakarta, dari Surabaya. Nah, tapi sebenarnya di daerah pun itu juga sebenarnya bekerja di daerah itu juga cukup bagus untuk pengembangan diri kita. Kenapa? Ketika kita bekerja di perusahaan kecil, itu kita bisa lebih terlibat secara menyeluruh di Oh, proses iya. perusahaan. Iya, Sedangkan iya. kalau kita bekerja di perusahaan besar, kita hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan perusahaan. Menangani hal yang sama terus-menerus setiap hari. Sebenarnya dari segi pembelajaran di daerah pun tidak kalah Kalah dari sih di Jakarta. sebenarnya kalau kamu di Jakarta. Cuma dari segi pengembangan diri ketika kita mengejar karir, mengejar posisi yang lebih tinggi mungkin, atau mengejar pengalaman berhubungan dengan orang lain, memang di kota besar itu jauh lebih bisa memberikan pengalaman. Karena apa? Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan di daerah itu adalah perusahaan cabang dari Jakarta. Oke, benar. Karena ketika kita kerja di Jakarta, kita kerja di perusahaan pusat. Iya, Jadi iya. Sama otomatis aja ya. ya Secara sama benefit seperti yang tadi. ya. Iya, karena Putri waktu itu pernah di Lampung, pernah Iya. di Iya, di Banjar. Kalimantan kan. Secara gaji memang sama Sama, sih, sama. tapi Mungkin karena tidak bisa dipukul rata semua daerah ya. kalau di Jakarta mungkin lebih ke kita memanage keuangan Iya, apa segala macam iya. di sini, tapi untuk operasionalnya lebih ke pedalaman daerah kan. Jadi di Jakarta itu lebih kesempatan berkarir itu lebih tinggi karena otomatis karena perusahaan pusat. Jadi posisi yang tersedia juga lebih banyak sehingga kemungkinan kita untuk naik ke posisi yang lebih tinggi itu jauh lebih besar daripada kita bekerja di Jakarta. Mungkin itu salah satu alasannya. Tapi itu sebenarnya privilege juga ya ketika lu dapat perusahaan Jakarta tapi lu ditempatkan di daerah. Iya. Karena secara benefit lu dapat benefitnya Jakarta, tapi lu biaya hidupnya biaya hidup ngikutin daerah sana. Jadi lo savingnya bisa lebih banyak kan lah. Plus kalau kayak begitu biasanya ada tunjangan-tunjangan, Iya, kesempatan betul. dan lain sebagainya. Berarti memang curhat ya
berarti lebih banyak Kalimantan ya. Ya, pastinya. Iya, itulah. Nih, Hiu nih bagaimana? Ini nih, yang Karena terakhir. sebenarnya ternyata kalau dari point of view kita bertiga, point of view kita bertiga sih sebenarnya berbeda Sudah ya. berbeda. Kenapa kita pilih Jakarta? Iya sih, iya benar. Kalau Yuni gimana? Kalau saya pertama jujur realistis karena gaji. Iya. Iya. Maksudnya pas dicari, pas zaman kuliah dicari itu kan kayak oh biaya gaji tertinggi UMR tertinggi itu Jakarta gitu kan. Dan dulu saya magangnya di sini. Oh, Jadi lu tahu magang di sini. Jadi maksudnya di waktu itu di Jakarta Selatan tahu gitu biaya hidup pas di compare dengan gaji yang didapat karena dengar gaji itu kayak bisa nih masih bisa saving dikit, tapi bukan artinya poin utama itu adalah gaji, tapi balik lagi kayak Winnie bilang pengalaman. Kalau saya sih peluang karena kalau saya lebih memikirkan bisnis, maksudnya Oke. kalau dari sini saya bisa menyalurkan misalnya barang dari sini ke sana lebih mudah dibanding kalau saya di sana bisa juga bisnis dari sana kayak kita beli dari sini, tapi kan Ya, di sini drop kita seller lebih gitu ya. lebih langsung ketemu Iya, kayak bisa langsung seller, tahu ini bisa ya. langsung tahu barang-barang kan, jadi kita lebih bisa langsung gitu, jadi pengalaman. Terus juga di sini kan yaitu kita bertemu dengan banyak orang yang supaya kita tahu cara kemana sih dong manage keuangannya dong suatu perusahaan. Karena pas kayak awal-awal kerja juga saya kan IT kan, maksudnya IT yang tiba-tiba terjun ke finance accounting, awal tuh cuma mikir datang ambil gaji pulang. Tapi setelah saya terjun langsung di accounting, saya kayak thank God karena dengan saya di situ itu bisa yang langsung belajar gimana caranya perusahaan itu dia memanage keuangannya, pengeluarannya itu cash flow-nya, apa yang harus ditahan dulu, apa yang harus maksudnya keluarkan gitu. Jadi lebih ke belajar gitu. Jadi setelah itu mikirnya gaji tuh tidak terlalu yang jadi poin utama. Jadi balik lagi mungkin kayak teman-teman di sana yang mikir kayak kita di sini kok kayaknya kelihatan hedon gaji besar. Mau lu gaji besar ataupun tidak tergantung cara lu manage keuangan. Tergantung manage keuangan. Ya, karena kalau gaji besar tapi kita pengeluaran Nggak juga banyak, banyak, ya sama aja, savingnya juga dikit. Malah yang kayak Putri bilang lebih banyak saving tuh mungkin kalau lu tinggal di sana dan kerja di sana, karena kan lu sudah ada uang kos, uang transport, makan mungkin masih bisa makan dengan bisa dengan orang tua. Tapi balik lagi ke poin utama, lu mau tujuan lu itu apa? Karena kerja mau di Jakarta ataupun mau di daerah, bahkan kayak di Timor sekalipun tidak masalah, tergantung tujuannya apa gitu. Tujuan utama. Jadi jangan lihat kayak kami kayak hedon sekali gajinya 3 digit. kalau Ya sebenarnya yang kalian lihat itu hanya mungkin 10% bahkan 5% dari kehidupan kita kayak yang di, Jakarta. di Instagram kan Ya. Instastory cuma 30 Cuma detik. 30 detik. Yang di belakangnya itu kan ya kita mungkin juga lagi survive, terus belajar. Ya, Jadi karena memang ada plus minus kan Jakarta itu. Kita Ya intinya kita semua belajar untuk happy aja dengan semua yang kita jalani. Jadi meskipun ada kadang-kadang juga kita bukan selamanya semua bahagia seperti yang kita tampilkan, tapi bagaimana kita belajar untuk happy aja, jalani aja. Lebih apa yang ke- hidup kita. lebih ke bagaimana cara lu menanggapi apa yang ada. Iya. Entah itu mau senang atau susah, kemana cara lu punya tanggapan Iya. terhadap situasi itu sih. Dibawa happy aja sih, Dibawa sebenarnya, happy. dibawa enjoy. Kayak kita kan masing-masing punya untuk kesenangan masing-masing. Ketika kita menghadapi masalah yang begini, kita caramu untuk mengatasinya Cara tuh kayak mengatasi. gimana? Caramu untuk healingnya tuh gimana? Oke, next pertanyaan tuh ini. satu pertanyaan 15 menit ya bun. Iya, itu pertanyaan yang mungkin agak banyak yang ditanyain gitu loh. Iya. Apa yang paling kalian takutkan pertama kali kalian merantau? Takutkan ya. Kan kita kan anak-anak yang merantau semua Iya. kan. Jadi yang paling kalian takutkan tuh apa? Kalau dari saya dulu ya. Kalau dari saya yang pertama yang paling saya takutkan itu karena perbedaan budaya. Oke. Dimana saya kan sedikit susah untuk kayak bicara dan kayak berteman dengan orang ya, agak sedikit memerlukan waktu lah istilahnya. Jadi yang pertama itu saya khawatir karena kayak kita berangkat ke sini kan berangkat sendiri. Sonde ada kayak maksudnya sonde rame-rame otomatis di tempat kerja dan lain-lain, harus belajar untuk menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan yang baru, dengan culture yang baru, dengan bahasa yang juga tentu berbeda dengan bahasa yang biasa kita gunakan di sana. Jadi bagaimana takutnya bagaimana apa bisa kita menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tersebut? Apa bisa kita diterima di lingkungan baru tersebut? Seperti itu. Yang kedua tentu saja karena alasan meninggalkan keluarga, tentunya khawatir kalau ada apa-apa dengan keluarga bagaimana?
tahu berita-berita yang buruk atau apa gitu, kita tidak ada di situ, kita bisa tidak bisa langsung. lihat langsung. Kayak Windy kan sudah mengalami Saya kan, juga pernah mengalami. saya juga mengalami kayak waktu itu kakek meninggal gitu kan. Sebenarnya itu yang paling ditakutin. Kalau soal kayak cara beradaptasi juga mungkin takut, cuma karena mungkin kita sama-sama sudah di kuliahnya dari Iya. Jawa, jadi sudah cukup beradaptasi. Karena Oh. beradaptasi kan akan terus menerus Iya. kan. Kalau saya ya yang paling takutkan pertama kali kesini pergaulan. Sama. Jujur kan, pergaulan. Apalagi tuh kita waktu di sana kan kuliah di Surabaya kan. Kalau bahas tentang Jakarta itu pasti image-nya tuh jelek. Anak-anaknya hedon, klub malam. Kamu apalagi kalau kamu kerjanya ketemu temen kantor yang juga hedon gitu loh. Yang kamu pulang kantor suka diajak ke sini nongkrong dan sebagainya. Jadi saya tuh mikir, aduh, ini saya walaupun gajinya cukup bisa saving nggak ya? Takut. Jadi sebelum ke Jakarta tuh udah mulai takut terbawa arus karena ya kita memang kita tuh punya ini sih, kita yang punya keputusan sih, kita tuh mau ngikut apa enggak. Cuman kalau kita di lingkungan yang kayak gitu terus mau nggak mau kan kamu ngikutin kan, karena biar kamu nggak dibilang anak kampung, anak daerah gitu kan. Jadi biar ikut gaul. Jadi yang paling ditakutin waktu merantau di Jakarta tuh itu sih, pergaulan. Takut sampai salah karena kan anak-anak di Jakarta itu kan ya tahu sendiri kan, kalau Tapi tidak semua. Cuma ya Tergantung cara lu bawa diri Iya. saja sih sebenarnya. Cara lu bawa diri. Apalagi kita pun daerah tuh kan agak sedikit konservatif ya. Iya. Jadi kita orang juga pasti tuanya. kalau misalkan di Surabaya, misalkan di Semarang, Jogja ini agak tidak terlalu signifikan lah perbedaannya. Maksudnya masih oke, kita masih bisa Iya. menyesuaikan. Tapi kalau di Jakarta dengan sudah banyak berita terus kita lihat kayak di TV seperti apa tuh Iya, kayak makin takut kan. Lagi tidak ada siapa-siapa. Tapi sebenarnya mereka pun misalnya nih, misalkan kita punya teman yang agak hedon, agak liar lahnya gitulah. Tapi mereka juga sebenarnya lihat kita. Kalaupun misalnya kita orangnya tidak seperti itu, kadang mereka juga ogah ngajak gitu. Karena sebenarnya banyak orang Jakarta itu yang no ribet, maksudnya kayak no lu mau ribet-ribet ikut, ayo. Kalau lu nggak mau ikut ya udah tinggal Udah gitu. tinggal. Gitu sih sebenarnya. Kalau lebih gaul nih. Lebih gaul Iya. nih. Bukan lebih gaul, tapi maksudnya kayak dapat teman yang ada teman yang banyak yang kayak gitu, tapi mereka bukan yang maksa kayak lu harus ikut, pokoknya lu harus ikut, tidak sih. Iya ya, sih. jadi kombinasi antara lingkungan dan pilihan kita. Iya. Benar. Iya, pilihan sih. Ya, kayaknya kurang lebih itu ya hari ini pembahasannya. Baru 2 cuy. Nanti kita bahas tentang percintaan ya, kayaknya sih Iya. banyak orang tuh kepo banget sama percintaan kita gitu loh. Apakah kita pernah pacaran gitu? Ini lusa kayaknya. Mbak apa lihat nanti. Kenapa orang lusa? Ya sebenarnya guys, kami tuh sebenarnya juga mikir sih mau bikin konten apa gitu. Makanya Jadi lebih baik kalau misalnya kalian punya saran, iya, kalau punya saran, boleh nih punya usul, di komen di bawah. Sebenarnya apapun itu kita terima, asalkan sesuatu yang masih bisa apa ya, yang bisa penuhi lah. bisa kita penuhi, pasti kita Iya. Kalau kalian minta kita jalan-jalan ke Eropa, vlog itu kan nggak mungkin kan? Mau sih. Kita mau sih, cuma kayak agak berat ya. agak berat ya. Agak berat soalnya teman saya tiap minggu mau ajak gue healing di Bogor. Mau healing mulu. Kayak susah. Oke, ya itu ya guys. Semoga video kali ini juga cukup bermanfaat, menghibur, meskipun kayaknya Kayaknya ini kita jarang ketawa ya. iya, Kami tuh kayak bukan, posisinya tempatnya juga guys. Iya. Tempatnya tuh kayak nanti mungkin kalian denger kayak ada video suara-suara gitu. tapi kalau ada noise tolong Tolong dimaafkan ya. Tapi jangan itu loh, jangan berpikir kalau misalnya kita membandingkan terlalu gitu loh. Maksudnya kerja di Jakarta, iya. penghasilannya dengan di daerah. Ya, itu semua kan sama pilihan itu kita. pilihan kita Iya, ya. sebenarnya itu juga pilihan Semua kan. sama. Kerjaan dimanapun Jadi tuh nggak ada yang manapun salah, baik, nggak ada yang nggak benar, ada yang benar. Maksudnya nggak ada yang lebih bagus, bagus, nggak ada yang nggak lebih lebih jelek. Iya. Semua kerjaan itu sama kan, termasuk tergantung pilihanmu kan. tergantung cara mensyukuri. Iya, tergantung cara mensyukurinya. karena mensyukuri terakhir benar. closing yang sangat menyentuh bunda. Oke guys. Jadi kamu harus bersyukur ya intinya. Ya, inti dari semuanya sih bagaimana kita bisa bersyukur dan menerima apapun yang sedang kita jalani sekarang,
dan berusaha menikmati aja apa yang kita jalani sekarang. Kami tuh saking bersyukurnya lihat kayak badan. Ya sih, ini bentuk cara kelebihan healing. Iya. Windy jadi pada menggemuk, saking bersyukur. saking banyak bersyukurnya, saking banyak pengen healing. kita Saking banyak healing. Oke, Ya, teman-teman, ya jangan lupa di like Like, videonya, di komen, komen dan di subscribe. Di share ke teman-teman. dan ditunggu juga untuk komen-komennya ya. Iya, Bye-bye ditunggu komen-komennya. semuanya. Bye-bye. Biasanya orang bilang kita ke kamera miring, nah ini miring say. Hello, kayaknya di sini kameranya lebih cantik. Kalian pun suara hilang. Kalian kayak pelayan ya. Oke, halo semuanya, selamat sore. Ketemu lagi dengan kita dari Summer Food. Maaf, kenapa? Lu halo sama si Putih. Bermanfaat mungkin bagi